Jadi sesungguhnya kaum Nasrani yang ada sekarang pada umumnya, mereka telah menjadi korban dari fitnah dan hoax yang disebarluaskan oleh seorang oknum Yahudi yang kemudian belagak menjadi pengikut Isa alaihissalam, bahkan mengaku sebagai murid Isa alaihissalam, padahal tidak pernah ketemu dengan Isa alaihissalam. Di mana sosok ini bernama Paulus. Paulus inilah yang pertama kali mengkreasi, mengarang sebuah ajaran yang namanya Trinitas. Ajaran yang mengajarkan kepada kaum Nasrani bahwasanya Tuhan itu satu dalam tiga dan tiga dalam satu. Di dalam surah Ali Imran ayat 64, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita orang-orang yang mengaku beriman untuk menyampaikan pesan yang sangat mendasar kepada kalangan manusia tertentu, yaitu kalangan ahli kitab. Ahli kitab adalah kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Mereka disebut ahli kitab karena mereka mengikuti kitab yang datang dari Allah Ta'ala, yaitu kaum Yahudi mengikuti Taurat, sedangkan kaum Nasrani mengikuti Injil. Sekalipun kita sadar dan yakin bahwa Taurat dan Injil hari ini sudah tidak asli sebagaimana awalnya diwahyukan kepada Musa alaihissalam dan kepada Isa alaihissalam, namun tetap kita memandang mereka yang mengaku sebagai Yahudi dan Nasrani sebagai kaum ahli kitab. Apa kata Allah Ta'ala? Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla ta'buda illallah wa la tushrika bihi syai'a وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Artinya, katakanlah, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat, satu pegangan, satu prinsip yang sama antara kami dengan kalian, bahwasanya kita tidak menyembah selain Allah Ta'ala dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan bahwasanya kita tidak menjadikan satu sama lain arbaban min dunillah, Rabb-Rabb, Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala. Jika mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, ishhadu bi anna muslimun, saksikanlah bahwa kami ini adalah kaum muslimin. Saudara rahimakumullah, ini perintah dari Allah Ta'ala kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW, yang berarti kepada kita umat beliau, untuk menyampaikan kepada ahli kitab. Dan ternyata yang kita disuruh menyampaikan kepada mereka adalah mengingatkan kepada mereka bahwa sebenarnya antara kita dengan mereka mempunyai pegangan yang sama. Apa itu pegangannya? Pegangannya adalah alla na'budu illallah. Hendaknya kita tidak menyembah sesuatu apapun selain Allah Ta'ala. Jadi saudaraku rahimakumullah, melalui bagian awal dari ayat ini jelas bahwa sebenarnya mereka yang mengaku kaum Nasrani dan kaum Yahudi semestinya memiliki pegangan yang sama dengan kita, yaitu kalimat la ilaha illallah, tiada ilah yang kita sembah melainkan Allah Ta'ala. Sebab itulah ajaran Nabi Musa alaihissalam, dan itulah ajaran Nabi Isa alaihissalam, bahkan itulah ajaran seluruh al-anbiya wal mursalin alaihimussalam, segenap para nabi dan para rasul. Karenanya dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat di mana Allah Ta'ala menyebutkan nabi-nabi terdahulu senantiasa menyampaikan kepada kaumnya, ya qaumi
U'budullah wa la tattakhidhu min dunihi ilahan. Sembahlah Allah semata dan janganlah kalian menjadikan selain Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan. Pertanyaannya, pernahkah kita menyampaikan hal ini kepada kaum Nasrani di sekeliling kita? Katakanlah kita tidak tinggal di sebuah negeri yang ada kaum Yahudinya, tapi kepada kaum Nasraninya pernahkah kita menyampaikan ini? Jangan-jangan nggak pernah. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan perintahnya dengan mengatakan wala nusyrika bihi syai'an, dan hendaknya janganlah kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi ini pun termasuk pegangan yang mestinya dipegang oleh kaum Nasrani dan kaum Yahudi, bahwasanya mereka tidak dibenarkan untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karenanya kalau hari ini kita mendengar khususnya kaum Nasrani, mereka menganggap Allah Ta'ala memiliki anak, atau bahkan selain Allah Ta'ala mereka sebut sebagai Tuhan. Dalam hal ini mereka akan meyakini bahwasanya Isa alaihissalam, kata kita yang mereka sebut Yesus Kristus, itu adalah Tuhan mereka, padahal tidak dibenarkan, mustahil. Ini bukan suatu perkara yang mungkin terjadi, tidak mungkin terjadi. Karenanya ada sebuah surah di dalam Al-Quran yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita membacanya, nilainya sama dengan kita sudah membaca sepertiga Al-Quran. Surat apa itu? Surat Al-Ikhlas. Surat yang menjelaskan, yang menegaskan fondasi tauhid dari kaum mukminin, dari kaum muslimin, pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tegaskan di dalam ayat-ayat surat Al-Ikhlas ini, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak punya anak dan Allah tidak punya orang tua. Jadi mustahil kalau mereka meyakini bahwasanya Isa alaihissalam adalah anak Tuhan atau bahkan Tuhan itu sendiri. Mustahil. Kenapa? Karena itu bukan ajaran Isa alaihissalam. Bahkan selanjutnya kita tegaskan di ujung dari surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak bisa diserupakan dengan sesuatu apapun, dengan siapapun. Karenanya saudaraku rahimakumullah, itulah sebabnya di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang akhiruz zaman, apa-apa peristiwa yang akan terjadi menjelang as-saah tiba, menjelang kiamat tiba. Salah satunya adalah nuzulu Isa ibnu Maryam alaihi salam. Keyakinan kita berdasarkan penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di akhir zaman sebelum kiamat datang akan turun Isa alaihi salam. Itu keyakinan kita. Sadarkah Anda akan hal itu? Kalau Anda belum tahu, saya sampaikan sekarang. Bahkan saya pernah menggunakan keyakinan ini untuk menjadi sarana berdakwah kepada orang Nasrani. Pernah khatib naik taksi dengan seorang sopir Batak Kristen. Kemudian setelah tahu dia Batak Kristen, saya katakan saya pun Batak, tapi saya Batak Islam, saya bilang begitu. Kemudian saya katakan kepada dia, apakah saudara tahu bahwa di dalam ajaran kami juga meyakini bahwa Isa alaihissalam akan turun dari langit. Isa alaihissalam adalah sosok yang kalian sebut dengan sebutan Yesus Kristus. Dia kaget, dia belum tahu hal itu. Jangan-jangan sebagian umat Islam sendiri belum tahu hal itu, padahal ini jelas di dalam hadis-hadis Nabi diterangkan. Lalu kenapa Isa alaihissalam harus turun kembali? Karena sedemikian dahsyatnya fitnah dan hoax yang telah tersebar selama ini mengenai sosok Isa alaihissalam. Jadi sesungguhnya kaum Nasrani yang ada sekarang pada umumnya, mereka telah menjadi korban dari fitnah dan hoax yang disebarluaskan oleh seorang oknum Yahudi yang kemudian belagak menjadi pengikut Isa alaihissalam, bahkan mengaku sebagai murid Isa alaihissalam, padahal tidak pernah ketemu dengan Isa alaihissalam. Di mana sosok ini bernama Paulus. Paulus inilah yang pertama kali mengkreasi, mengarang sebuah ajaran yang namanya Trinitas. Ajaran yang mengajarkan kepada kaum Nasrani bahwasanya Tuhan itu satu dalam tiga dan tiga dalam satu.
Padahal tidak ada ajaran itu dari Isa alaihissalam. Karenanya dalam hadis-hadis sahih Nabi Muhammad SAW mengatakan, kelak nanti Isa alaihissalam apa yang dia akan lakukan kalau dia sudah turun nanti di akhir zaman. Isa alaihissalam akan memecahkan salib. Jadi salib akan dihancurkan oleh Isa alaihissalam, oleh tangannya Isa alaihissalam sendiri. Kenapa? Karena salib telah menjadi simbol kesesatan dan kemusyrikan kaum Nasrani, di mana lewat simbol salib inilah mereka meyakini adanya 3 dalam 1 dan 1 dalam 3. Dan mereka meyakini bahwa sosok Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus telah mati di tiang salib. Padahal Al-Quranul Karim membantah ini dengan tegas. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Sekali-kali mereka tidak